warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasripin. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 pada materi atau topik munafik dan keras hati tak akan pernah maju, sebagai salah satu syarat mengikuti uji kinerja. Lalu bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan kepada ketua kelas untuk memandu jalannya doa. Silakan. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Semoga dengan doa ini kita akan diperlancar Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Siapa yang tidak ada hari ini? Apakah ada semuanya? Sepertinya lengkap ini ada semua ya. Jadi ya. Ini rapi-rapi semuanya, rambutnya sudah sesuai dengan standar aturan yang ada. Alhamdulillah sudah sangat rapi sekali. Ada yang tidak pakai kaos kaki? Pakai semua ya. Alhamdulillah sudah rapi semuanya. Saya ucapkan terima kasih karena kerapian itu sebagian daripada iman, kebersihan juga sebagian daripada iman. Nah, untuk mengawali pelajaran ini supaya kita bergembira, kita kasih tepuk tangan untuk kegembiraan kita semuanya. Biasanya kita di SMK Muhammadiyah Blitar adalah melaksanakan imtak. Jadwalnya hari ini siapa yang memandu? Bapak. Untuk bisa memandu dalam imtak. Surat apa ini? Surat Atin silakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi buah hati dan demi pohon zaitun. Terima kasih. Kita akan sidang negara ini sebagaimana biasa. Mari bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang ke-12. Silakan dimulai. Ya, berat. Cinta Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, takut padamu. Di sana aku berdiri dan ibuku. Baiklah, yang sangat berbahagia dan anak yang sangat saya banggakan. Hari ini kita belajar tentang PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 12. Hari ini kita akan belajar bab 3. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa berduanya? Indahnya kehidupan bermakna. Apa? Indahnya kehidupan bermakna. Indahnya kehidupan bermakna. Siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan indahnya kehidupan yang bermakna itu? Ya, silakan. Hidup dengan bermakna, Pak. Hidup dengan bermakna. Kalau tak ada makna sama dengan hewan. Kalau hidup hanya sekedar hidup, pasti kita ini sama dengan makhluk lain namanya hewan. Hanya hidup untuk makan, hidup untuk jalan-jalan, tidak seperti itu. Nah, supaya hidup kita ini bermakna, hari ini kita bicara tentang bab 3 kita adalah tentang apa? Bab 3 kita kemarin sudah saya sampaikan. Munafik dan keras tidak akan
munafik itu tidak berkata jujur. Tidak berkata jujur. Siapa lagi yang tahu munafik itu apa? Ya, Berbohong, Pak. berbohong. Oke. Siapa yang tahu tentang keras hati? Keras hati itu apa? Keras hati itu apa? Keras hati. Keras hatinya, ya tidak lunak, ya kan? Pernah tahu tentang keras hati? Misalnya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya pernah ada pertengkaran gitu, pernah lihat? Nah. Itu gara-gara keras hati. Pernah lihat masyarakat yang seperti itu? Nah, itu salah satu atau dua sikap sehingga membuat kita itu hidupnya tidak ya. Nah, hari inilah yang kita akan belajar tentang apa tadi topiknya kita? Munafik dan keras hati tidak akan pernah maju. Kalian mau maju atau mau mundur hidupnya? Dengan sukses apa tidak sukses? Sukses. Dunia akhirat apa dunia saja? Dunia akhirat. Dunianya bagus, akhiratnya bagus. Dan ibadahnya bagus, bergaul sosialnya juga harus bagus. Salah satunya kita belajar munafik dan keras hati ini tidak akan pernah maju supaya kita terhindar dari itu. Nah, saya punya materi, kita lihat tayangan menggunakan PowerPoint ya. Bisa terlihat oleh kalian? Bisa. Nah, itu ada judul apa judulnya? Munafik dan keras hati tidak akan pernah maju. Sebelum kita ke materi, coba dibaca tujuan pembelajaran satu supaya ngapain kita ini? Dia tahu kita itu siapa yang termasuk orang-orang munafik. Dia tahu kita ini siapa saja yang termasuk orang yang keras hati. Nah, kita koreksi diri. Apakah saya termasuk orang yang munafik kah? Apakah kita ini termasuk orang yang keras hati kah? Nah, ini kita harus koreksi diri. Paham ya? Maksudnya mulai dari sini ya. Lagi pesan tadi supaya menjadi dampak negatif, supaya kita tahu akibat yang dilahirkan dari perilaku itu akan kita ketahui. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita apa? Pesan tadi dengan kita belajar ini, nanti kita tahu bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang munafik, supaya hati kita tidak menjadi keras hati. Baik, kita masuk ke materi ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan apa itu munafik dan keras hati? Tadi saya sudah tanya ya, dijawab tadi ya. Apa jawaban dulu? Munafik itu apa? Munafik itu tidak berkata jujur. Tidak berkata jujur tadi ya. Ini sekarang kita ini akan membahas itu. Munafik adalah perilaku yang tidak sebenarnya, berbeda antara hati, lisan dan perbuatan. Berarti tadi yang dijawab oleh lebih benar ya? Kalian pernah tahu buah kedondong? Pernah tahu buah kedondong? Luarnya halus ya, bukan main ya kan? Halus, lus. Dalamnya apa? Dalamnya itu seperti bumi, ya kan dalamnya. Antara luar dan dalam tidak sama. Orang yang bohong itu kan ngomongnya, kata-kata yang keluar itu tidak sesuai dengan apa yang di dalam hatinya, apa yang di dalam otaknya tidak sama. Itu berarti termasuk yang diartikan dengan orang munafik. Kemudian sedangkan keras hati apa itu baca sama-sama? Dan sudah menerima nasihat. Kalau kata orang Jakarta itu bodoh amat, ya toh? Tidak empati, tidak peduli. Ada yang sakit, dia cuek. Ada yang sedang butuh bantuan, dia cuek. Dan tidak mau menerima nasihat. Kita ini tidak akan sempurna tanpa dengan orang lain. Maka kita ini jangan tidak mau menerima nasihat. Nah, ciri-ciri orang yang keras hati nanti kita akan belajar pada selanjutnya. Nah, ini tentang apa tadi? Yang termasuk orang munafik dan keras hati. Sekarang kita bicara tentang ciri mau baca ya, yang dua apa? Silakan. Satu, Berkata dusta. ya dua, Jika berjanji mengingkari. ya tiga siapa? Ya, Jika dipercaya khianat. ya siapa yang bisa terakhir ini? Tadi siapa? Nomor satunya sekarang. Apa tadi? Jika berkata dia dusta, maksudnya apa? Ayo berdiri. Bohong pak, bohong, ngaku sih. Jika berbicara dia dusta. Kedua kayak tadi. Apa? Berdiri. Berjanji tapi tidak diingkari. Berjanji tapi mengingkari. Jika berjanji mengingkari, apa maksudnya menurutmu? Kita berjanji ke orang harus diingkari, harus ditepati. Harus ditepati, bukan diingkari. Harus ditepati, jangan diingkari. Ya, silakan yang ketiga. Apa tadi? Jika dipercaya khianat. Jika dipercaya jangan maksudnya apa? Jika kita dipercaya oleh orang lain, karena kita khianat. Berkhianat. Contohnya, nah, saya kasih contoh. Jika berkata dusta, kalau orang munafik cirinya adalah kalau dia bicara dia bohong.
tidak menyatakan yang sesungguhnya. Nah, semuanya paham semuanya? Kalau sudah paham semuanya, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pelajaran yang baik dari apa yang sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan buat kalian semuanya? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, ayo kita lihat tayangan berikut ini supaya kita ini bisa memahami lebih jauh tentang karakteristik pribadi munafik yang harus kita hindari dari perasaan. Ini ada video, saya akan tampilkan videonya ya. Saya akan tampilkan videonya supaya kita bisa mencermati tentang munafik dan keras hati. Alhamdulillah, salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita masih pada pembahasan hal-hal yang bisa menghancurkan amal kebaikan. Yang kedua, menghancurkan amal kebaikan kita sifat qaswatul qalb. Apa itu? Keras hati. Apa disebut keras hati? Mereka yang tidak mempan nasihat, didakwai tidak mempan, diceramai tidak mempan, kasih ayat tidak nasihat, dinasihati atau tidak, mereka tidak akan berubah. Inilah yang Allah sini dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawman alaihi a'adzakahu lam tuzikhu la yu'minun. Kau nasihati atau tidak, kau ceramai atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Ini orang yang keras hatinya. Pada orang yang baik itu puasanya faedah. Mereka yang apabila mendengar ayat Allah, mereka yang apabila mendapat nasihat dari ulama atau membaca buku atau mendengar dakwah, bertambah imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Orang yang bertambah imannya setelah mendengar dakwah. Inilah orang yang baik hatinya, baik imannya. Tapi yang menghancurkan amal kebaikan kita, mereka tidak mendengar nasihat. Contoh, yang nasihati anak muridnya, yang nasihati anak santrinya, dia sudah lama jadi dosen, sudah lama jadi guru, sudah lama jadi ulama. Tiba-tiba ada kesalahan, lalu muridnya nasihatinya, dia akan katakan, apa kau tahu? Nah, saya yang akan kamu, ini yang disebut keras hati. Orang keras hati, hancur amal-amal kebaikan. Pemirsa, saudara yang saya hormati, jangan berkeras hati. Lembut hati, menerima nasihat, menerima tausiah, sesungguhnya itulah iman yang baik. Karenanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, doa itu tidak bersyarat. Masih ini seperti, ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, Zat yang memelihara hati saya, pelihara hatiku ya Allah, lembutkan hatiku dalam menerima tausiah, lembutkan hatiku dalam menerima kebenaran. Karena hanya orang-orang yang mendapat hidayah yang gampang menerima nasihat. Semakin banyak guru yang kita dengarkan, semakin banyak buku yang kita baca, sesungguhnya idealnya membuka hati kita untuk menerima hidayah dan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari qaswatul qalbi, keras hati. Saya Dasar Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dapat saya nih. Walaupun nggak melihat orangnya langsung karena ini Ustaz terkenal ya. Hari ini kita belajar dengan lihat video beliau, mudah-mudahan bisa ketemu nanti kalau ada nanti kabar dan lain-lainnya. Video ini ada yang ngasih tanggapan, ada yang mau tanya, mungkin ada yang lupa. Saya Pak, Ya, saya ingin memberi tanggapan dari video orang munafik tadi Pak. Ya. Pertama itu ciri-ciri munafik ialah dia jika berkata dia dusta atau bohong. Yang kedua, jika diberi amanah dia khianat. Masya Allah, dia nanti aman-aman ini ya. Berarti video tadi yang kita lihat sinkron dengan apa yang kita pelajari. Kita semuanya baik, karena yang saya sayangi, yang saya cintai semuanya, hari ini kita bicara tentang dua poin. Poin kita adalah tentang perilaku munafik dan keras hati. Mau kita pelajari untuk dihindari. Baik, selanjutnya perhatikan semuanya dari hasil tontonan itu tadi yang sudah kita tonton dari tayangan-tayangan itu, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan semuanya, saya pengen mengukur daya paham kalian. Maka sesuai dengan pertemuan sebelumnya saya bentuk kelompok ya. Kemarin kita bentuk kelompok ya. Ada berapa kelompok ya? Kelompok satu nih. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4. Oh ya, sudah semua ya. Semuanya untuk berdiskusi hari ini. Oke, kita diskusi hari ini. Nah, cara diskusinya begini. Sudah saya tentukan kelompok 1, 2, 3, 4. Tentukan juru bicaranya kalian masing-masing ya. Nanti disebutkan, saya tidak mau menunjuk, tapi silakan ditunjuk karena kesepakatan kalian ya juru bicaranya siapa nanti. Nah, caranya begini. Saya ini punya ada beberapa gambar ya. Ada beberapa gambar. Satu kelompok saya berikan satu kertas. Ini kertas gambar. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 silakan diambil di sini. Silakan ambil. Kelompok 3 mana? Oke. Ya, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Sudah ya. Nah, gambar ini tolong bersama analisa mana yang termasuk kaitannya dengan munafik dan keras
ini kelompok satu mana? Ya. Kelompok satu tugasnya menganalisa gambar tersebut yang kaitannya dengan ciri-ciri munafik ya. Kelompok dua mana? Silakan analisa, deteksi ya mana yang termasuk kaitannya dengan ciri-ciri keras hati. Oke? Kelompok tiga mana kelompok tiga? Oke? Tolong analisa berkaitan dengan dampak negatif dari perilaku munafik dan keras hati. Kelompok empat mana? Oke, kelompok terakhir. Tolong gambar itu analisa mana yang termasuk perilaku dua hal perilaku munafik dan keras hati untuk kiat-kiat menghindarinya ya. Apa saja dilihat di situ dianalisa. Gunting. Kemarin saya suruh bawa gunting loh. Bawa guntingnya. Mana guntingnya? Sudah siap semuanya? Mana ada guntingnya? Guntingnya sudah siap semuanya? Kelompok sudah siap? Terus saya suruh bawa karton. Ayo, satu kelompok satu dia. Karton kecil aja nggak apa-apa. Itu nanti hasil potongan gambar tersebut kalian tempelkan di kertas tersebut minimal 2 gambar ya. Berarti 3 gambar boleh nggak? Boleh. 4 gambar boleh nggak? Boleh. Minimal 2 gambar kau tempelkan di sini. Nanti untuk bahan presentasi kalian di depan kelas. Paham? Paham. Hitungan ketiga silakan kerjakan. 1, 2, 3. Ayo kerjasama. Ayo kerjasama gotong royong. Mari kerjasama. Kelompok 1 mana? 2 mana? 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 4 silakan digunting yang termasuk. Oke, guntingnya yang rapi. Silakan kerjasama dibantu. Ya, sama-sama bantu. Dibantu. Oke, dibantu. Kalau sudah digunting, mana dibantu? Guntingnya mana? Silakan, waktunya terbatas ya. Yang lain deteksi. Pas saja nggak apa-apa ini. Gini. Nah, gini aja nggak apa-apa. Silakan. Kamu suruh deteksi apa kalian? Gambar negatif. Gambar negatif. Lihat gambarnya, potong mana yang termasuk. Nah, nanti tempel. Yang sudah digunting, salah satu tempel. Lemnya gak harus banyak-banyak lah, langsung set-set gitu. Iya. Mana yang dilem? Itu langsung aja dibantu. Nih dibantu, ayo gotong royong. Ciptakan gotong royong. Diskusi ini salah satunya menciptakan kerjasama. Ayo. Iya. Boleh miring, boleh naik turun. Saya berikan kesempatan kalian untuk mendiskusikan. Kira-kira isi gambar itu apa? Ayo diskusikan. Silakan kumpul. Lihat gambarnya. Analisa itu apa? Nanti tunjuk salah satu untuk juru bicara yang mengatakan di kelas. Silakan analisa. Silakan analisa. Analisa. Silakan dianalisa. Oke. Dianalisa. Ketemu analisanya? Ketemu analisanya? Oke, siap semuanya mempresentasikan? Siap semuanya? Semangat? Bisa kok? Bisa. Oke, kita semuanya yang nomor 2. Ya. Silakan langsung. Silakan. Baik, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami menemukan 2 gambar. Ya, gambar yang pertama yang gue inilah si paling benar. Emang gue pikirin. Nah, dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa perempuan yang pada gambar ini memiliki sifat keras hati. Sifat keras hati, yakni dia tidak bisa dinasehati. Lalu gambar yang kedua ada kata-kata
kasta orang-orang yang sulit dinasihati di bulan puasa. Nah, sebagai contoh, pada bulan puasa setiap sehabis sahur biasanya anak-anak muda itu pada maraton jalan-jalan pagi. Nah, di situ terkadang ada segerombolan anak muda laki-laki dan perempuan itu campur. Padahal dalam masih lesu ya. Padahal itu lagi kondisinya pada bulan puasa dan seharusnya laki-laki dan perempuan itu tidak boleh menjadi satu. Mungkin itu saja. Ya, saya tadi lupa membimbing kalian untuk kelompok 1 tadi tidak ada pertanyaan ya, nanti kalau mau menanggapi nggak apa-apa ya. Ya, kelompok 2 ini boleh silakan tanya siapa yang mau nanggapin. Ya, silakan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan, oke, atau tanggapan. Baik, bisa dipertanyakan. Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan, jika saya bersikap keras terhadap non-muslim, apakah itu juga termasuk sikap keras hati? Ya, karena bersikap kasar terhadap non-muslim termasuk sifat keras hati, yaitu ketiadaan toleransi antar sesama. Baik, ada lagi? Oke. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti kan semuanya kita di dalam materi ini sesuai dengan diskusi tadi, saya akan memberikan penguatan terhadap hal-hal yang sudah kalian presentasikan. Nah, selanjutnya saya akan tanggapi supaya kalian gamblang. Diskusi kelompok 1 itu tentang apa tadi? Ciri-ciri munafik. Di dalam gambar itu tadi ya, bukan bagaimana ciri munafik itu adalah suka bohong. Yang kedua, ciri-ciri Keras hati. Keras hati. Apa keras hati? Ciri-cirinya tidak mau menerima nasihat. Kemudian yang ketiga, dampak negatifnya itu tadi apa saja? Dampak negatif sikap munafik dan keras hati. Akhirnya tatanan sosial tidak normal dan tidak baik. Cara menghindarinya, satu, bagaimana kita menjadi orang yang jujur. Kalau kita supaya terhindar dari munafik, berarti apa ada? Ya. Kemudian supaya kita terhindar dari keras hati, berarti lunakkan hati kita, mau menerima nasihat dan tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan tempel di papan tulis sebagai penghargaan tanda. Saya siapkan lakbannya. Ayo ditempel yuk kelompok 1, mana kelompok 1? Silakan, dibantu. Nah ini. Yo, bantu. Kita ada kelompok 1 dari sebelah kiri ya. Kelompok 2 mana kelompok 2 semuanya? Nih, tempelnya saya. Nih, kelompok 2 nih. Bantu, gotong royong. Dengan diskusi ini. Tunggu mana? Kelompok 4. Kita dulu ya. Kelompok 4. Silakan. Ya, tempel dulu. Bawahnya tadi tempelin itu. Bawahnya. Lihat. Wah, inilah hasil karya kalian ya. Oke, ini masih lagi nih, Mas. Oke, hasil karyanya tadi. Oke, terima kasih. Itulah hasil karya kalian. Mudah-mudahan pembelajaran kita berkah semuanya. Amin. Breaking, senyum lagi semuanya, berdiri semuanya. Itu kan tiga kali semua yang ada semuanya dengan senyum yang nomor 1, 2, 3. Iya, A-I-U-E, satu kali lagi. Satu kali lagi. Peganglah teguh cita-citamu dan sweet. Sama-sama. Ketika sweet, silakan putarkan badannya. Paham ya? Angkat tangannya. Peganglah teguh cita-citamu dan sweet. Supaya kita ini terhindar dari sifat perilaku binatang, supaya hidup kita ini bermakna, hindari sifat munafik, jadilah diri sendiri. Lembutkanlah hati kita supaya orang lain juga mau menerima kita dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala, in ahsantum li anfusikum. Kalau kau baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirimu. Kalau kamu ingin dibaiki oleh orang lain, maka
lebihlah dulu kita berbuat baik. Yakinlah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Baik, kalau yakin berarti kalian tinggal menerapkan. Perhatikan semuanya. Terakhir saya akan berikan penilaian evaluasi untuk sumatif supaya kalian itu saya juga bisa mengukur seberapa paham kalian. Saya punya soal, nanti akan saya bimbing kalian untuk menjawabnya ya. Ya, soal ini silakan dikerjakan. Ya, ini tolong diterima. Satu orang satu saya akan bacakan, nanti tinggal dilingkari ABC-nya ya. ABC-nya. Silakan. Mana? Ya, silakan. Dibaca dulu, nanti akan saya pandu. Baca dulu. Oke, sudah dipegang semuanya? Ya. Oke, satu ya. Pegang semuanya sudah ya? Saya akan pandu nomor 1. Sudah cukup? Kalau sudah, tolong masing-masing ketua untuk mengumpulkan saya. Kemudian mengumpulkan. Baiklah, saya akan tanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Dapat ilmu tidak kira-kira? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat ilmu dan berkah pada hari ini. Saya senang, mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi buat kita semuanya ya. Pada pertemuan yang akan datang, sebelum kita membahas pertemuan yang akan datang, saya kasih tugas rumah untuk kalian, nanti ringan, tolong di rumah nanti diringkas poin-poin yang ada yang kita pelajari tadi ya. Misalnya sini menafik 1, 2, 3 ringkas saja dengan apa namanya simple ya. Simple saja. Itu untuk pekerjaan rumah supaya kita untuk mengingat ya. Karena apa? Jika kita tidak ada catatan terkadang kita ini lupa. Nah, untuk pertemuan yang akan datang itu adalah membahas tentang mawaris. Mawaris itu apa? Ahli waris, warisan. Ada harta warisan, ada ahli waris, ada tentang berapa jumlah yang berhak menerima para ahli waris itu, nanti akan kita pelajari semua. Anak laki-laki itu akan mendapatkan hak waris 2 kali dari anak perempuan. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang mawaris, ilmu yang pelajari tentang harta waris dan sebagainya, serta orang-orang yang berhak menerima. Kemudian terakhir saya akan kasih motivasi untuk kalian semuanya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia, maka gapailah kebahagiaan itu bisa dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kebahagiaan keduanya, bahagia dunianya, bahagia akhiratnya, maka fa'alaihi bil ilmi, maka dia bisa terwujud dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu belajar. Karena belajar kita ini merupakan satu kewajiban mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Itu saja, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat semuanya.